A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ala fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam Jumat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan serta masih memberikan kita banyak kenikmatan, sehingga kita sebagai umatnya tidak bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat-nikmatku, maka sungguh engkau tidak akan sanggup menghitungnya. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliaulah umat manusia dibawa dari zaman kebodohan atau dari zaman yang tidak berpengetahuan sampai ke zaman yang berilmu dan berpengetahuan. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam yang berbahagia ini insya Allah saya akan menyampaikan sedikit materi yang berjudul adab dalam menuntut ilmu. Dari antara beberapa adab, saya ingin membahas beberapa poin tentang adab menuntut ilmu. Yang pertama, seorang penuntut ilmu harus mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang penuntut ilmu harus mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang yang tidak mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW menyuruh kita untuk ikhlas. Dan kita mencari ilmu, meniatkan bukan karena Allah, termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala mengadab orang yang tidak meniatkan mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang mencari ilmu bukan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk orang-orang yang nantinya akan dinyalakan api neraka. Termasuk golongan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Kita menuntut ilmu bukan untuk berdebat dengan para ulama, dan bukan juga untuk berdebat dengan orang-orang yang bodoh. Bukan juga untuk menjadi suatu kebanggaan bahwa kita yang paling pandai di dalam suatu majelis, tetapi untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, poin yang kedua, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu harus sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Tidak layak seorang penuntut ilmu itu menuntut ilmu dengan bermalas-malasan. Kita akan memperoleh ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kita bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Seorang penuntut ilmu harus selalu hadir di dalam majelis ilmu, berusaha datang tepat waktu di dalam majelis, tidak boleh terlambat.
tidak boleh terlambat, karena seorang penuntut ilmu lebih penting daripada mencari amal-amal sunnah dan wajib kifayah. Penuntut ilmu harus bersyukur. Penuntut ilmu harus bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, karena tanpa kesungguhan penuntut ilmu tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang selanjutnya, poin yang ketiga, yaitu memiliki sifat sombong atau malu dalam menuntut ilmu. Saudara-saudaraku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita memiliki sifat sombong atau malu di dalam hati kita, niscaya kita tidak akan mendapatkan ilmu, karena kesombongan akan menghalangi kita untuk mencari ilmu. Yang selanjutnya, diam ketika pelajaran disampaikan. Seorang pelajar atau seorang penuntut ilmu tidak boleh berbicara ketika pelajaran disampaikan. Tidak boleh berbicara yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran ilmu syar'i. Dengan firman Allah, karena Allah berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa anzibu la'allakum turhamun." Dan jika dibacakan ayat Al-Qur'an kepadamu, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran surat Al-A'raf ayat 204. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mencintai Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ketika seorang pelajar itu diterangkan oleh gurunya, harus diam dan memperhatikan secara seksama. Tujuannya agar kita bisa memahami apa yang disampaikan. Dan yang terakhir, mengikat ilmu atau pelajaran dengan tulisan. Seorang pelajar wajib mencatat apa yang disampaikan oleh gurunya. Tujuannya adalah agar tertancap di ingatannya ketika seorang guru mengulang pelajaran tersebut. Poin yang terakhir ini termasuk poin yang penting juga dalam adab-adab dalam menuntut ilmu. Adanya catatan atau buku tulis menjadi bekal bagi seorang pelajar untuk menuntut ilmu. Sebagai yang disyaratkan oleh Imam Syafi'i, Rasulullah SAW bersabda, "Quyidul ilma bil kitabi." Ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi ketika kita belajar atau menerima pelajaran dari seorang guru, hendaknya kita mencatat. Tujuannya adalah ketika penjelasan kita kurang menangkap, kurang memahami apa yang dijelaskan, dengan catatan itu kita bisa memahaminya kembali dan bisa kita hafalkan. Mungkin itu saja beberapa yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.